sekarang dunia Islam tidak menemukan hal baru kayaknya ya. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya penemuan-penemuan gitu misalkan. Nah ini kan ada transformasi gitu. Nah mungkin ini yang akan dikaitkan dan di diskusi kita, Kumaila sebagai orang yang bisa breakthrough dalam konteks dari dogmatis menuju kepada liberating gitu. Gimana Mbak Mela? Sebenarnya sih kalau secara mindset kayaknya aku dari sananya punya kecenderungan untuk skeptis. Misalnya kayak masalah kerudung, kan orang suka, bahkan di antara teman-teman yang berkerudung aja ada perdebatan kan, kerudungnya kurang panjang kerudungnya kurang nutup dada, atau ada yang kayak mukena gitu. Udah gitu kalau rambutnya ada keluar berapa helai itu ditegur gitu. Aku suka mikir kenapa sih Tuhan, apakah ini yang Tuhan inginkan gitu, apakah ini penting banget gitu buat Tuhanku untuk nutup rambut sampai ada, kalau beberapa helai kelihatan tuh sampai ditegornya kayak yang berdosa sekali gitu. Pernah mengalami itu? Iya tentu saja. Oke. Karena kan berarti sepanjang masa muda aku pakai kerudung dari kecil, dari sejak masuk sekolah kan aku pakai kerudung. Pas udah keluar dari di kampus aja, kan kalau di sekolah di pesantren kan cenderung seragam ya, ada seragamnya secara strict. Nah baru di kampus tuh udah macam-macam gitu, udah beda-beda. Pas aku ke kehidupan nyata gitu, ternyata menarik banget ini antara kelompok berkerudung panjang dan berkerudung medium aja bisa ada saling menghakimi gitu. Konflik. Oke. Aku merasa aku tidak mau menjadi bagian dari orang yang menghakimi karena kerudung. Oke. Tapi emang budaya nyinyir kali ya? Iya, kenapa sih? Ya terus. Udah gitu sering aku kan waktu itu suka ngisi materi di majelis taklim dan kerudungku medium kan, bukan kerudung mukena. Oh jadi kerudung tuh ada medium, ada long gitu? Kerudung ada yang baru kerudung. Tahu sih. Ada kan yang kerudungnya panjang banget Kang Abu yang kayak mukena. Nah kadang kan aku ngisi acara di pengajian yang ibu-ibunya tuh kerudungnya mukena semua. Dan itu kadang aku suka kayak masa ustazahnya pakai kerudungnya pendek gitu. Ya, tapi kadang aku suka bercandain gitu. Ya nggak apa-apa, soalnya kan aku udah hafal Quran gitu. Oh pembelaannya di situ ya. Tapi ya, ini medium tapi hafal Quran gitu ya. Aku biasanya selalu nanggepin itu dengan bercanda sih. Tapi ada perasaan yang kuat di aku nggak mau jadi bagian dari perempuan berkerudung. Pertama karena aku meyakini jika Tuhan itu maha kuasa dan maha segalanya dan maha baik, kerudung itu nggak penting buat Tuhanku. Udah gitu, setelah itu ditambah lagi dengan belajar secara konteks sosiohistorisnya jilbab, kenapa ada perintah jilbab. Ya aku jadi semakin merasa, oh berarti ya memang aku nggak pakai jilbab. Menurutku ya nggak apa-apa, karena kan kayak menempatkan konsep itu sebaiknya disertakan dengan menempatkan konteks gitu. Yes. Okay. Dan ketika memang sudah tidak kontekstual, menurutku ini lagi-lagi menurutku ya, karena keputusan buka kerudung itu memang buatku itu keputusan egois gitu, keputusan yang aku ambil karena aku merasa aku berhak punya keputusan itu buat diriku sendiri. Sebelumnya kan aku pakai kerudung karena ya keinginan orang tua, keinginan institusi. Oh, jadi memang nggak pernah ada dari dalam pengen aku mau pakai kerudung nggak? Nggak ada kan dari kecil, dari sejak masuk udah sekolah. Langsung ya. Jadi aku berkerudung itu aku ngerasanya itu ekspektasi orang sekitarku terhadapku gitu. Nah kalau sekarang karena aku ngerasanya aku sudah tidak afiliasi dengan organisasi atau institusi manapun, dan aku udah dewasa gitu, udah mandiri, aku jadi merasa aku berhak dong jadi diri sendiri gitu. Oke. Tapi tantangannya berat pasti kan? Berat, aku juga bingung, kan aku guru ngaji. Kalau aku nggak pakai kerudung, emang ada yang mau ngaji sama aku ya? Ini buktinya mau ngaji. Iya, ternyata ada. Berarti ada sih. Berarti ada. Oke, terus? Dan kerudung itu kan udah jadi bagian dari identitasku sejak lama. Kan kerudung itu
identitas baru atau penghapusan identitas baru ya. Pokoknya kan itu cewek yang berkerudung gitu. Ada kekhawatiran kayak gitu. Takut dimarahin orang tua atau dimarahin. Sampai sekarang tuh aku kalau ada dosen atau guru yang ngontak aku pasti gugup pertama pakai kerudung. Itu masih? Masih. Oke. Waktu itu belum. Udah berapa lama sih lepas? Lepas terang sejak 2019. Oke. Waktu itu ada dosen tafsir aku ngehubungin kayak Kumaila, kalau kamu jadi pembicara di kampus gimana? Waduh Pak, tapi saya nggak pakai kerudung, saya malu. Oh, pas saya udah beda sekarang gitu. Itu rasa takut nggak pakai kerudung itu justru lebih besar dari rasa takut aku berpendapat macam-macam di YouTube. Oke. Nah, sekarang kan kita ditabrakan dengan hitam dan putih, benar dan salah, Mbak Mela. Dimana kalau kita sekarang berbicara tentang kebenaran, justru dia didasarkan oleh mayoritas yang mengatakan itu benar. Ya kan? Konsensus lah. Jadi orang nggak ngerti-ngerti banget kebenarannya, tapi karena mayoritasnya seperti itu, maka sesuatu yang bohong diulang-ulang akan menjadi seperti benar karena kebanyakan orang ngomong itu gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita bicara dalam konteks benar atau salah, kan kalau dipandang sebagai majority yang nggak terlalu kontekstual, ini kan sesuatu hal yang salah banget, betul nggak? Yeah. Berarti kan tergantung dari tafsir. Nah, sebenarnya kalau Mbak Mela yang pernah mendalami Quran, menghafal Quran, tafsir yang benar tuh yang gimana sih sebenarnya? Kurasa tidak ada kesepakatan baku yang benar-benar keras gitu. Meskipun ada koridornya ya, ada ulama-ulama yang bilang oh ini tafsir yang bagus, ini tafsir yang jelek gitu. Ada metode-metode yang dikembangkan gitu. Tapi kan yang memegang kebenaran memangnya siapa gitu? Paling yang mayoritas gitu. Iya kan? Tapi kan itu falasius, kan? Maksudnya sebenarnya kan kebenaran itu yang benar itu bukan karena banyak yang bilang benar gitu, dan kebenaran itu kan tidak bersifat biner, tidak berarti kalau tidak benar maka salah. Yes. Ada kompleksitas dan spektrum tertentu, apalagi kalau kita mau ngomongin kitab suci yang mana banyak dari teks-teksnya itu ambigu gitu, bisa multitafsir. Dan kita kan tidak bisa mengklaim bahwa kita yang paling benar dan orang lain salah gitu. Biasanya yang aku anggap cukup reliable itu konteks sejarah sih. Tapi konteks sejarah juga terbatas karena tidak semua ayat Quran itu ada hadis penjelasnya. Nggak semuanya. Kan asbabun nuzul juga nggak semuanya. Nggak semuanya tersedia gitu. Tapi kalau yang ada tersedia, ya menurut aku itu adalah itu reliable buat kita pakai gitu. Oh ternyata ayat ini turun karena ini gitu. Tapi kan ada juga nih penafsir yang nyastra gitu, yang menafsirkan ayat dengan berbagai macam kekayaan bahasa Arab secara linguistik gitu. Kayak gitu juga kan nggak apa-apa. Oke. Nah jadi sekarang misal ya Mbak Mela, ada orang yang mau jadi newbie ini ya, baru banget pengen jadi Islam yang bener. Waduh. Gitu. Terus nanya ke Mbak Mela, Mbak aku pengen jadi Islam yang bener, gimana caranya? Bakal jawab apa? Salah nanya kan? Oh salah nanya ya. Nah, maksudnya pandangan dalam konteks benar atau salah itu juga kan relatif gitu ya. Cuman apa sih kalau kita bicara satu misalnya, Quran bilang rahmatan lil alamin. Tapi sekarang orang Islam sering banget mengkafirkan agama lain. Kan nggak relevan, ya nggak cocok gitu kan. Dimana kalau kita bicara hadza basairul linas, Quran untuk petunjuk bagi manusia. Sekarang di kota-kotakan hanya untuk kelompok tertentu. Masing-masing punya mazhab, masing-masing punya tafsir, dan akhirnya jadi terpecah-pecah. Jadi berantem, justru sesama agama berantem, beda agama berantem, chaos nih. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah menemukan kebenaran sejati itu gimana sih dari agama yang sekarang kita lihat religius tapi nakal misalnya, dengan tafsir berbeda jadi berantem gitu misalnya. Nah, center point dari semua ini tuh apa sih gitu, Mbak? Gimana kita mau menemukan titik kebenaran gitu? Malah sejujurnya aku tidak melihat agama itu sebagai sumber kebenaran yang mutlak sih. Oke. Ketika mencari sumber kebenaran, ya aku akan mencarinya
dengan membaca realitas, faktanya gimana gitu. Jadi dari keyakinan dan fakta. Oke. Jadi misalnya anggaplah katanya orang yang sholat itu menghindari keji dan munkar. Keji dan munkar gitu. Tapi kan faktanya enggak. Nah itu kan jadi menimbulkan pemahaman baru, apakah sholatnya salah gitu. Apakah ada cara sholat tertentu yang memang akan menjamin orang itu akan menghindari kekejian dan kemungkaran gitu. Tapi yang jelas sholat itu mencegah orang keji dan mungkar itu tidak faktual gitu. Nah, ketika komponen sholatnya dilepas gitu, anggaplah orang-orang non muslim yang tidak sholat, orang-orang non muslim yang tidak sholat juga ada aja yang tidak keji dan mungkar kan. Betul. Jadi ketika mencari kebenaran sih kalau aku akan mencarinya pada realitas terlebih dahulu. Dalam konteks keyakinan dan agama itu aku pelajari untuk memahami persepsi manusia tentang banyak hal gitu. Sebenarnya kan agama itu mewakili merepresentasi ini loh yang orang-orang pikirkan, tentang alam semesta, tentang Tuhan, tentang kebaikan. Itu adalah refleksi dari apa yang orang pikirkan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di realitas itu kan kita membacanya dari data, dari statistik gitu, dari termasuk yang tadi Kang Abu bilang ini paling religius nomor 7, paling nggak sopan se-Asia gitu. Itu yang kan sholatnya data. banyak. Sholatnya banyak. Oke. Jadi konteksnya lebih kepada si realita gitu ya. Nah, sekarang ini saya rasa hal yang Ibu dan Bapak abis ini kita bisa open discuss ya. Jadi ini kita deep dive dulu. Jadi Ibu dan Bapak punya pertanyaan-pertanyaan apapun, karena Kumaila ini kan podcastnya forbidden question. Jadi kalau Ibu Bapak punya pertanyaan yang forbidden juga nggak apa-apa ya. Boleh banget gitu. Dan nanti bisa direlevansikan dengan pengalamannya. Gini loh Mbak. Kita tahu bahwa ketika kita memiliki sebuah keyakinan yang biasanya dibenturkan dengan fakta, itu susah banget tuh. Itu susah banget. Betul nggak? Betul. Bahwa keyakinannya bisa lebih menang daripada faktanya gitu. Iya. Itu satu. Yang kedua, ini sih subjektif ya. Buat saya keyakinan seseorang dengan Tuhannya itu private sih. Iya. Dan nggak perlu untuk ribet sama keyakinan orang, ngejudge apa dan lain-lain, karena point of view dari keyakinan juga bertumbuh gitu. Nah, gimana pandangan Mbak Kumaila tentang bagaimana melepaskan keyakinan untuk bisa menerima realitas? Sementara mungkin majority kalau udah yakin menjadi sebuah belief system, ya mau faktanya seperti apa, fakta nggak peduli, yang penting keyakinanku benar gitu. Gimana tuh? Kita tuh harus menyadari ya, sebagai manusia kita tuh punya bias-bias, yang mana bias-bias di otak kita itu, bias itu error dalam berpikir, tapi bias-bias itu tuh alamiah ada di otak kita. Jadi misalnya kayak bias konfirmasi ini, kalau misalnya nih kita udah yakin sama suatu hal, udah gitu ketemu sama fakta yang menentang apa yang kita percaya, itu kan akan menimbulkan disonansi kognitif ya, akan menimbulkan kebingungan yang nggak nyaman. Dan manifestasi kebingungan itu bisa jadi marah, bisa marah sih udah bingung, marah, galau gitu. Ya kita harus sadar kalau misalnya kita mendapati hal seperti itu rasanya nggak nyaman. Makanya sebenarnya butuh ketelatenan dan kebijaksanaan sih untuk bisa mencerna realitas sebagaimana adanya gitu. Karena dunia ini tidak berjalan sebagaimana yang kita mau, dunia berjalan sebagaimana adanya gitu. Kalau waktu itu tuh ada konten yang aku bikin yang orang tuh masih marah sampai sekarang, tentang masih tentang aurat gitu. Kan ada orang-orang yang bilang ya menutup aurat itu untuk mencegah terjadinya pelecehan dan segala macam gitu ya. Tapi kan faktanya anak-anak yang belum dihukumi aurat juga bisa jadi korban gitu, atau bahkan pelaku pelecehan bisa masih kerabatnya sendiri di dalam rumahnya sendiri, atau di institusi yang harusnya dilingkungi, kayak misalnya dilindungi misalnya di sekolah, pokoknya hal-hal kayak gitu. Jadi
pakaian itu ternyata pakaian itu tidak bisa menjadi patokan keamanan gitu, karena ada tempat-tempat di mana tidak ada batasan pakaian secara strict tapi tingkat pelecehan seksual rendah gitu. Okay. Ya kan kayak di Indonesia kan tingkat perkosaan paling tinggi di Aceh, tingkat perkosaan paling rendah di Bali. Itu kan menarik Kang Abu. Oh, Aceh paling tinggi? Oke. Dan paling rendah di Bali gitu. Padahal yang bersyariat di sana gitu kira-kira. Nah, pas aku nyampein itu tuh orang marah-marah, dan marah-marahnya tuh lucu menurutku. Kayak anak-anak marah-marah itu, ya udah Kumaila kamu telanjang aja sana keluar. Nih saya tunggu konten telanjangnya. Marah-marahnya tuh malah pada nyuruh aku telanjang. Padahal kan aku juga nggak lagi ngomongin aku gitu. Aku lagi ngomongin waktu itu aku sedang membuat kayak narasi spekulasi, ada nggak sih tempat di mana perempuan tuh bisa aman terlepas dari apapun yang mereka pakai gitu. Oke. Anggaplah misalnya ada orang dengan gangguan jiwa gitu, terus perempuan dia keliling-keliling telanjang, bisa nggak dia pulang selamat gitu? Nggak ada yang ganggu gitu. Itu kan berarti indikator tempat itu tuh aman banget gitu. Sampai ada perempuan yang nggak conscious bisa tetap aman gitu. Terus kenapa kita harus nutup berlapis-lapis? Karena itu juga yang aku rasain Kang Abu, karena selalu dihimbau untuk nutup aurat. Aku tuh punya prasangka buruk sama laki-laki. Ini kayaknya laki-laki tuh semuanya jelalatan gitu. Semuanya punya Maaf ya Pak. Semuanya punya niat buruk gitu. Seakan-akan ya. Seakan-akan dunia ini tuh sangat berbahaya karena tatapan laki-laki gitu. Nah, tapi kan setelah dewasa aku bertemu ya enggak juga, ya laki-laki yang mesum dan bejat memang ada, tapi laki-laki yang respectful juga banyak gitu. Dan itu bukan urusan agamanya. Betul, dan ya itu kan? bukan urusan agamanya. Menariknya begitu. Ya. Oke, ya kalau orangnya bejat beragama, agama bisa jadi jalan kebejatan yang lebih dalam. Betul nggak? Sayangnya iya, bisa jadi untuk eksploitasi juga, eksploitasi anak-anak perempuan yang diajarkan untuk menjadi anak yang penurut gitu. Oke, penurut tuh kata kuncinya. Terakhir dari saya, Ibu Bapak udah mau ada pertanyaan ya habis ini ya? Oh terusin. Ya, ini menarik Mbak. Ketika kita bicara dalam konteks pembelajaran agama, rata-rata itu kan didongengin, diceritain, diceramahin, nggak diangkat sebagai critical thinkingnya untuk berpikir gitu, sehingga template tuh. Nanti mau Ramadan template gitu, Idul Fitri template gitu, template aja terus gitu, sehingga artinya kita dijejelin informasi tanpa harus berpikir yang konteksnya adalah quote and quote tidak mengaktifkan yang namanya critical thinking. Iya. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah waktu Mbak Mela di pesantren terus belajar tentang ini, di mana sih posisi critical thinking ketika kita mau menjadi dalam konteks bertumbuh? Sementara di agama kelihatan, nggak tahu ya, ini nanti kita bisa diskusi. Kok kayak yang emang nggak mau tumbuh jadi pinter gitu? Dalam artian ya pokoknya ngikutin, ini rulesnya, no question gitu. Gimana tuh? Aku rasa karena tradisinya memang begitu dan tidak ada kreativitas terbaru, dan kalaupun ada yang berani kalaupun ada yang berpikir kalau ini tuh tidak mengaktifkan critical thinking dan segala macam, kayak nggak berani ngomong. Aku tuh dulu waktu kecil cerita-cerita nabi itu kan artnya sama ya. Jadi ada nabi yang diutus ke umat yang tersesat lah. Habis itu nabinya itu dakwahnya nggak terlalu laku, pengikutnya cuma dikit. Ya udah, terus yang menolak dakwah nabi itu diazab. Cerita-cerita nabi yang kayak gitu tuh, yang template-nya kayak gitu banyak. Iya, Nabi Lut, Nabi Nuh gitu. Nabi Soleh, pokoknya nabi-nabi yang di Quran tuh ceritanya gitu. Dan aku waktu itu pernah nanya, kalau misalnya Tuhan maha membolak-balikan hati, kenapa nggak dibalikin aja hatinya gitu? Kenapa gitu ya? Kenapa pakai harus diazab gitu? Ada hal-hal kayak gitu yang itu juga dilematis buatku ya, kalau mau ngajarin kisah-kisah Nabi ke anak-anak. Jadi
Dan memang iya sih, aku curiganya tradisi aja sih, karena biasanya agama itu kan diajarkan dari otoritas, bukan seperti sains yang mana ilmu pengetahuan tuh ada peer review gitu. Kalau misalnya kita bikin penemuan apa, boleh aja dari institusi lain membantah atau merevisi atau apa gitu. Jadi tidak ada hierarki, tidak ada otoritas dalam pengetahuan. Sedangkan kalau belajar agama itu kan memang dogmatis gitu. Ada aspek-aspek yang kalau udah dikasih tahu ya udah terima aja gitu. Sami wa ta'na itu kan suka diajarin gitu. Cuman kayak artinya jadi kamu gak usah mikir, ikutin aja gitu. No question at all gitu. Iya. Cuman ya kalau kayak gitu terus itu tuh kayak itu mengerikan ya nggak sih Kang Abu, kalau misalnya mayoritas orang punya nih, dianugerahkan kemampuan berpikir tapi dengan sengaja tidak menggunakannya. Mubazir. Betul. Oke, dan menarik. Dan kalau Mbak Mela pernah ada di lingkungan itu, pesantren atau lingkungan-lingkungan itu, apakah memang mengajak kita untuk terbuka, lebih kreatif gitu misalnya, lebih membaru gitu misalnya, atau memang sistem pendidikannya sama terus gitu? Gimana? Iya, kayaknya tetap template aja, benar. Jadi memang cenderung repetitif. Mungkin yang paling menyenangkan tuh ya waktu kuliah sih, karena mahasiswi tafsir tuh kerjaannya ya mencari ayat-ayat yang ganjil atau ayat-ayat yang kontradiktif untuk kita kulik-kulik aja kan. Unconventional gitu. Cuman kalau di institusi Islam biasanya ya memang biasanya template. Nanti juga rujukannya itu lagi. Padahal ada karya-karya yang lebih baru, tapi yang dikaji kitab itu lagi. Padahal kadang-kadang kitabnya juga isinya aneh dalam arti nggak sesuai sama fakta, nggak sesuai sama ilmu pengetahuan terbaru, dan kadang mengandung kebijaksanaan yang sebenarnya itu tuh kayak pamali-pamali orang zaman dulu gitu. Cuman itu dianggap sebagai pengetahuan suci gitu karena ditulis oleh ulama terdahulu gitu. Padahal kan ulama terdahulu juga pengetahuannya terbatas oleh kebijaksanaan zaman dulu juga. Padahal kan ulama itu orang berilmu ya. Betul. Bukan orang yang tahu hukum agama kan. Bukan hanya itu gitu. Bukan kan? hanya itu. Sebenarnya kalau secara bahasa, bukan secara bahasa aja. Ini selain di Indonesia, orang-orang pakar itu sebutannya ulama. Ulama itu adalah orang yang berilmu luas. Cuman kalau di Indonesia nih konotasinya ulama tuh kayak penceramah ya, kayak atau ahli agama. Kadang-kadang ulama di bidang kedokteran ya dokter kan. Maksudnya betul. Esensinya ke situ kan. Nah, tapi di Indonesia kadang orang yang tidak punya kompetensi bidang agama tapi dia misalnya pintar ceramah, ya udah dia dibilang ulama. Padahal kan kita nggak mempertanyakan itu kualitas keilmuannya gimana, belajar di mana, enggak, tapi orangnya tuh udah udah pakai pakaian yang Arab banget, itu pokoknya udah ulama. itu menariknya. Iya. Kenapa kita bisa nggak kritis? Ada orang yang dinilai sebagai ulama, kita tuh tidak mempertanyakan kualifikasi keulamaannya. Tapi misalnya kayak berapa kali aku diuji random sama netizen, diuji hafalan Quran lah, diuji apa, terus aku ladenin aja lagi, lucu. Tapi sekarang udah bosen. Tapi kalau yang nyampein adalah perempuan gak pakai kerudung, meskipun aku menempuh pendidikan studi Islam, orang akan nggak dengerin aku karena aku nggak pakai kerudung gitu. Oke. Ya berarti sekarang yang terpenting adalah tampilannya, bukan isinya dong. Iya nggak sih? Karena memang kayaknya kecenderungan masyarakat beragama secara mayoritas ya, aku curiganya mereka memang mementingkan kulitnya saja, bukan cuma kulit dalam arti penampilan, tapi juga pemikirannya tuh cuma sampai pada kulitnya aja gitu. Kayak misalnya pakai kerudung tuh
wajib atau enggak? Oh, wajib berarti wajib. Ya udah gitu. Nggak ada diskursus argumentatif gitu ya. Mereka nggak peduli bagaimana konteks sejarahnya jilbab itu gitu. Mereka juga nggak peduli fakta bahwa pada zaman Nabi orang-orang Yahudi dan Nasrani juga pakai jilbab gitu. Iya. Hal-hal kayak gitu tuh tidak dipedulikan. Mereka cuma peduli secara hitam putih, berpikir secara hitam putih, halal, haram, boleh, enggak. Bisa jadi karena cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir paling mudah. Itu kan cara kita ngajarin ke anak-anak. Betul. Kayak jangan keluar malam gitu. Udah pokoknya. Pokoknya dengerin mama. Ya mungkin karena belajarnya di kulit mulu, jadi sekarang banyak orang yang kulitnya iritasi ya. Ya kan? Dikit gesekan ngambek gitu, iritasi banget gitu karena taunya cuman kulitnya doang, nggak tahu isinya gitu. Yang akhirnya tidak punya deep thinking. Contoh nih ya, Ibu dan Bapak, kita tahu bahwa pernah dengar istilah menimba ilmu nggak Bu Pak? Ya, berarti kalau menimba ilmu itu kan kita menimba kepada sesuatu yang dalam karena ilmu itu ada di dalam. Tapi dengan kita masuk kepada era sekarang teknologi yang luar biasa. Sekarang kita nggak perlu lagi menimba ilmu, tapi kehujanan ilmu, betul nggak Bu Pak? Semuanya ada gitu, dan tergantung kita filter. Nah, pertanyaannya Mbak Mela, dari konteks di mana sekarang kita bicara di media sosial, semuanya ada. Ibu Bapak percaya nggak? Di YouTube ada tutorial cara buka pintu, ceklek, cara buka pintu aja ada tutorialnya gitu. Tutorial minum air putih, coba sampai segitunya gitu. Artinya overload information yang kita sekarang bukan untuk menimba, tapi kehujanan. Yang terpenting adalah bagaimana kita sekarang memiliki wadahnya gitu intinya. Nah, di era yang sekarang Mbak Mela, untuk kita bisa memfilter apa yang bagus untukku, apa yang tidak untukku, yang bukan hanya konteks dogma dan doktrin aja, gimana sih? Aku biasanya akan membedahnya secara epistemologis sih. Jadi kalau misalnya ada informasi baru datang, aku akan mencari tahu apakah informasi ini benar, dengan bisa dari mana si penyampai informasi, atau bagaimana informasi ini bisa diketahui sebagai kebenaran gitu. Okay. Apakah dengan penelitian, apakah dengan observasi dan lain sebagainya gitu. Dan atau kalau misalnya ini bersumber dari seseorang, nah dari mana orang itu tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran? Biasanya jadinya aku mengklasifikasinya tuh cari sumbernya sih. Oke. Okay. Dan itu makanya aku tuh suka banget kalau di YouTube, aku sukanya tuh nonton lecture. Kan kadang suka ada tuh kampus-kampus yang lecture-nya tuh kuliah-kuliahnya tuh dibuka untuk umum. Yeah. Aku suka kayak ada tuh tentang biologi, perilaku manusia, tapi dikajinya bukan secara psikologi, secara biologi gitu. Itu kan menarik. Aku suka nonton kayak gitu. Karena biasanya kalau bentuknya kuliah kan dosen-dosennya tuh menyertakan juga bagaimana pengetahuan ini menjadi pengetahuan gitu. Tadinya kita nggak tahu, tapi setelah diteliti oleh ini ternyata kita mendapatkan bahwa ini adalah begini gitu. Nah, yang jadi masalah juga sekarang kan ada AI ya. Yeah. Nah, kayaknya masyarakat kita tuh nggak terampil juga pakai AI. Mereka nggak bisa memahami kalau AI itu adalah kecerdasan buatan yang mana itu tuh bias pada penggunanya gitu. Yeah. Kalau misalnya aku tanya ChatGPT yang biasa aku pakai gitu, apakah aku orang yang baik gitu, atau apakah aku orang yang cantik, dia akan punya bias untuk menyetujui aku gitu. Karena usernya aku gitu, TikToknya aku gitu. Nah, kadang-kadang suka ada kolom komentar yang ngapain nonton Kumaila, mendingan tanya ChatGPT gitu. Nah, padahal itu kan berarti dia nambah rukun iman yang ke-7, iman kepada ChatGPT ya. Benar. Padahal kecerdasan buatan itu bias terhadap penggunanya gitu. Kalau misalnya informasi yang banyak, yang mana belum tentu informasi banyak itu adalah benar, tapi jika banyak informasi yang dianggap benar terus dipelajari sama artificial intelligence, ya dia akan menerima juga informasi itu. Dia rentan bias konfirmasi juga gitu. Okay. Karena itulah informasi yang tersebar. Nah, ini
ini menurutku butuh kebijaksanaan yang sangat tinggi ya untuk mau menerima bahwa kita tidak bisa mengerti dan mengetahui segalanya, dan bisa jadi segala apa yang kita ketahui, segala apa yang kita percayai itu tidak benar atau tidak benar secara mutlak gitu. Setidaknya ada orang-orang di luar sana yang sangat tidak setuju gitu. Meskipun kita bisa lihat ini tuh udah paling masuk akal, udah paling reasonable nih yang aku percaya ini gitu. Tapi kita harus punya kerendahan hati kalau apa yang kita percaya dan apa yang kita ketahui itu tidak seluas itu. Tidak seluas lebih itu. banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu lah gitu intinya. Betul. Nah ada kan kadang-kadang suka ada, waduh seumur umur aku pakai jilbab nggak pernah tahu tuh, kalau nggak pernah dikasih tahu tuh kalau misalnya jilbab itu sejarahnya kayak gini, ngarang nih Kumaila gitu kan. Nah dia kira kalau misalnya dia nggak pernah dengar, kadang kan orang gitu ya, nggak pernah dengar gitu. Kalau kita nggak pernah dengar berarti nggak itu ada, nggak ada atau nggak benar. Iya. Padahal kan itu karena kita nggak pernah dengar gitu. Karena lu nggak tahu aja ya. Iya. Benar. Kita harus punya kerendahan hati kalau misalnya kita tidak se knowledgeable itu gitu. Betul. Pengetahuan dan pengalaman kita dan pemikiran kita itu pasti terbatas, dan maka dari itu adalah sangat-sangat bijaksana kalau kita mau mendengarkan dan mau mencoba memahami apa yang orang pikirkan gitu. Keren. Dan yang paling anti bilang nggak tahu tuh biasanya penceramah sih. Iya, apa aja dijawab. Padahal nggak apa-apa loh bilang nggak tahu. Bilang kalau nggak tahu ya udah gitu ya. Terus belok jadi nggak nyambung gitu. Iya, atau jadinya disinformasi. Benar. Padahal nggak tahu sesuatu tuh nggak apa-apa gitu. Yes. Oke, kita boleh tepuk tangan dulu, keren.